Memiliki 17.000 pulau, Indonesia tentu saja membutuhkan sarana infrastruktur memadai untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi. Namun ironis, pulau-pulau penghasil sumber daya alam justru tidak menikmati kekayaannya. Saat ini ketersediaan sarana infrastruktur sangat minim. Perbaikan inilah yang terus disiapkan pemerintah untuk mematangkan rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2025. Ketiadaan sarana penghubung juga berdampak pada pembangunan yang melambat, hingga menyebabkan tingginya biaya hidup bagi masyarakat di pedalaman. Kalau melihat pertumbuhan infrastruktur skala nasional yang kalau tidak salah di sekitar 2% per tahun, maka tentunya usaha dari pemerintah secara kolektif dengan sektor private seharusnya lebih digalakan, dan saya yakin juga dengan usaha pemerintah mendorong terus program public private partnership atau PPP itu sudah merupakan dalam koridor yang sangat baik. Pembangunan jalan tol itu juga harus lebih digalakan. Nah, itu sebenarnya akan menciptakan redistribusi dan logistik yang lebih tersalurkan, dan sekali lagi memang memindahkan manusia dari satu titik ke titik lain dan barang dari titik ke titik lain itu kan merupakan faktor-faktor percepatan perekonomian, penghidupan perekonomian. Mulai tahun 2012, semangat pembangunan dan perbaikan sarana infrastruktur terus digencarkan. Tahun 2012, dana yang masuk dari penanaman modal asing sebesar 221 triliun rupiah, atau meningkat 20% dari tahun sebelumnya. Namun meski peringkat daya saing Indonesia meningkat di mata World Economic Forum, namun di mata Bank Dunia, Indeks Kinerja Logistik Indonesia pada tahun 2012 menempati posisi 59 di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Ya, pemirsa, Anda kembali bersama Suara Anda. World Economic Forum menaikkan peringkat daya saing Indonesia di tahun 2013 dari posisi 50 dalam 3 tahun terakhir menjadi ranking 38 dari 155. Namun demikian, terdapat disparitas harga komoditas antar wilayah di Indonesia akibat infrastruktur logistik yang kurang memadai, khususnya di wilayah terpencil atau di perbatasan negara. Siapkah infrastruktur kita mendukung pertumbuhan investasi? Malam ini telah hadir Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Bapak Hedianto Husaini dan pakar ekonomi Bapak Amir Sambodo. Selamat malam Pak Hedianto dan selamat malam Pak Amir. Terima kasih untuk kehadirannya di sini. Saya ingin ke Pak Hedianto terlebih dahulu. Terobosan apa yang sudah dilakukan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia? Sebenarnya dalam 2-3 tahun terakhir sudah banyak yang kita bangun dan sudah mulai beroperasi. Pelabuhan udara kita lihat seperti Kuala Namu, perluasan bandara di Ngurah Rai, Lombok dan sebagainya. Itu mulai diresmikan pada tahun ini, hasil dari kerja kita selama 2-3 tahun terakhir. Kemudian juga pelabuhan-pelabuhan, Tanjung Perak, Tanjung Priok juga ada perluasan-perluasan yang membuat kapasitas pelayanan juga semakin meningkat. Kalau dulu kita sering dengar lintas timur sering rusak parah, tahun-tahun ini sudah kelihatan membaik. Bahkan di daerah-daerah Jambi, Dumai yang biasanya jadi persoalan karena pelabuhannya sering tidak optimal, itu sekarang dilayani oleh jalan-jalan dengan kondisi yang prima. Trans Kalimantan juga sudah kelihatan baik. Bahkan sekarang kita sudah banyak fokus ke Papua. Papua Barat, Merauke maupun Manokwari, Jayapura, Sorong, bagian 3 tempat yang strategis yang menuju ke pelabuhan, termasuk di Manado yang nanti Bitung akan menjadi hub utama kita, di samping Kuala Tanjung di wilayah barat. Saya rasa itu yang menyebabkan optimisme dari kita semua bahwa infrastruktur sudah mulai menggeliat dan akhirnya ini menjadi tulang punggung kita untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, termasuk kesatuan negara Republik Indonesia. Jadi secara bertahap memang perbaikan-perbaikan itu dilakukan dan tentunya melalui perencanaan juga yang menyeluruh begitu ya, Pak ya? Jadi kita berikan prioritas yang fokus dulu, bagian mana yang paling tinggi daya ungkit terhadap ekonomi, kemudian baru yang lain-lain nanti kita berikan prioritas untuk yang pemerataannya. Baik, Pak Amir, kalau mengingat pertumbuhan investasi yang semakin tinggi, menurut Anda perkembangan infrastruktur dalam negeri ini sudah bisa mendukung itu belum? Ya sebetulnya masih jauh ya. Kalau kita emang mengejar target tahun 2025 kita menjadi negara yang 10 besar gitu ya, dengan GNP mendekati 14.000 sampai 15.000 US dollar. Ya tentu usaha yang dilakukan oleh pemerintah kita hargai, tapi perlu usaha yang sangat ekstra keras dan perlu dikebut lagi begitu. Lebih. Dan kita juga harus fokus pada daerah-daerah yang memang memerlukan
infrastruktur untuk investasi. Dan perlu diingat, infrastruktur itu tidak hanya jalan, jembatan, tapi juga energi listrik, ya. Terus kemudian infrastruktur tambahan lagi dalam zaman investasi modern ini adalah gas misalnya, ya. Terus kemudian juga backbone untuk ICT, itu yang penting. Tapi kami melihat dengan adanya MP3EI ini, memang geliat infrastruktur itu sudah kelihatan. Kita lebih baik dari India misalnya untuk persiapan infrastruktur, walaupun masih rendah dari Cina. Nah, di sini yang saya melihat adalah memang kawasan perhatian investasi itu yang sekarang harus difokuskan, sehingga infrastruktur itu lebih pada peningkatan connectivity antara KPI, kawasan perhatian investasi itu, dengan daerah-daerah lain, sehingga tidak terjadi enclave. Kemudian juga terutama untuk daerah yang tertinggal. Kita tidak ingin pembangunan Indonesia ini hanya terkonsentrasi pada daerah-daerah terutama di Jawa. Di Pulau saja. Jawa. Ya. Oke. Pak Hedianto, lalu bagaimana dengan peningkatan konektivitas nasional? Kebijakan apa atau rencana atau planning seperti apa yang sudah diterapkan untuk pembangunan jalan yang menjadi akses ke misalnya kawasan produksi, kawasan industri, dan juga pelabuhan? Kawasan perhatian investasi yang disampaikan Pak Amir, itu ada 160 buah di Indonesia. Dan itu harus menjadi fokus kita untuk kita pastikan bahwa dia terhubung dengan infrastruktur yang baik, listrik, jalan, air, agar industri di kawasan itu menjadi terpenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, hubungan antara bahan baku menuju kawasan perhatian investasi atau kawasan industri, menuju juga ke pelabuhan, ke hilirnya, itu harus kita jaga supaya pelayanannya menerus dan handal. Dan itu ada tersebar di seluruh Indonesia. Konektivitas itu mempunyai implikasi kepada kesinambungan pelayanan terhadap kawasan industri. Tetapi di samping itu, konektivitas yang kita maksud dalam MP3 juga menjamin bahwa pelayanan ada kesinambungan antara moda-moda transportasi yang ada. Apakah itu pelabuhan? Indonesia kan negara besar, negara archipelago yang pulaunya ada 17.000. Jadi kita pastikan bahwa jalan ini punya hubungan yang baik menerus dengan pelabuhan, dengan penyeberangan, dengan pelabuhan udara dan sebagainya. Itu satu hal lain yang harus kita perhatikan. Kemudian juga kalau jalan itu sendiri juga kan dari mulai jalan negara sampai ke jalan-jalan di kabupaten. Karena tadi keseimbangan pembangunan itu tidak hanya ke pelabuhan saja, tapi ke arah yang pendukung utamanya seperti hinterlandnya, agar pemerataan pembangunan itu terjadi dengan baik. Itu juga jalan sampai kabupaten harus kita jamin. Ini konektivitas dalam masih kebijakan pemerintah daerah, pemerintah pusat, itu juga bagian yang perlu kita perhatikan supaya ini menjadi satu kesatuan ekonomi yang kuat, mampu bersaing dengan orang luar dan tahan terhadap fluktuasi kondisi eksternal yang selalu mengganggu ekonomi Indonesia. Oke, nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini di segmen berikut. Nanti kita akan bahas juga pemerataan pertumbuhan itu tadi, pemerataan pembangunan, bagaimana bisa mempersiapkan atau membangun lebih maksimal lagi di luar Pulau Jawa. Pemirsa, suara Anda akan segera kembali setelah jeda yang berikut ini.